Halo teman-teman, perkenalkan saya Gian Silmus dengan NIM B1C1084. Saya adalah mahasiswa jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haloleo. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Jadi kita masih di aplikasi Microsoft Excel. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan rumus count if, dan count ifs. Nah, sebelum kita masuk ke cara penggunaan dari rumus-rumus ini, saya akan memberikan gambaran sedikit mengenai ketiga rumus ini. Pertama itu count. Count ini digunakan untuk menjumlahkan banyaknya data. Kemudian count if. Count if itu digunakan untuk menjumlahkan data dengan satu syarat atau satu kriteria dari data yang dipilih. Kemudian count ifs itu digunakan untuk menjumlahkan banyaknya data dengan kriteria yang lebih dari satu atau syaratnya lebih dari satu. Baik, sekarang kita masuk ke cara penggunaan rumus-rumus tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat tabel yang akan kita gunakan untuk pengaplikasian rumus-rumus tadi. Di sini ada nomor, nama mahasiswa, jenis kelamin, nilai, dan keterangan. Nah, rumus tadi kita akan gunakan pada kolom di sini, di bawahnya. Dari ada jumlah range, jumlah mahasiswa yang lulus, jumlah mahasiswa yang tidak lulus, jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus, jumlah mahasiswa laki-laki yang tidak lulus, jumlah mahasiswa perempuan yang lulus, dan jumlah mahasiswa perempuan yang tidak lulus. Nah, ini merupakan syarat-syarat dalam penggunaan rumus tadi, entah itu count if atau count ifs. Nah, kita menuju pada bagian yang pertama, yaitu jumlah range. Nah, jumlah range di sini karena yang ditanyakan jumlah range, jadi tidak ada syarat dari yang jumlah range ini. Jadi kita akan menggunakan rumus count. Nah, cara menggunakannya itu seperti biasa. Jika ingin menggunakan rumus pada Excel, pertama-tama kita harus menulis sama dengan, kemudian kita masukkan rumusnya count, kita klik, kemudian kita pilih bagian nilai. Nah, kita blok semuanya, kita blok bagian nilai, kemudian klik enter. Nah, di sini muncul 10. Mari kita cek apakah sudah benar. Jadi rumus count itu untuk menjumlahkan banyaknya data. Nah, di sini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti rumusnya hasilnya sudah betul. Karena di sini ada 10 data, banyaknya data ada 10, maka di sini muncul 10. Kemudian bagian kedua itu jumlah mahasiswa yang lulus. Nah, di sini yang ditanyakan ini jumlah mahasiswa yang lulus. Jadi syaratnya itu mahasiswa yang lulus. Jadi syaratnya itu lulus. Nah, karena hanya ada satu syarat di sini, berarti kita menggunakan rumus count if. Jadi kita tulis sama dengan, kemudian count if, karena hanya ada satu syarat yaitu lulus. Kemudian kita blok sel bagian keterangan karena di sini menunjukkan lulus atau tidak lulus. Kemudian kita tuliskan kriterianya, yaitu mahasiswa lulus. Jadi pakai tanda kutip, kemudian kita tulis lulus. Jadi di sini akan dijumlahkan jumlah mahasiswa yang lulus itu berapa.
kemudian kita klik enter. Nah, di sini muncul 5. Mari kita cek apakah sudah benar bahwa jumlah mahasiswa yang lulus itu ada 5. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sudah betul bahwa mahasiswa yang lulus itu adalah 5. Nah, kemudian di sini jumlah mahasiswa yang tidak lulus. Oke, karena jumlah mahasiswa yang lulus itu 5, maka seharusnya jumlah mahasiswa yang tidak lulus itu 5 juga. Baik, kita cek, kita masukkan rumus seperti yang di atas tadi, count if. Kemudian kita blok sel keterangan, kita blok semua. Dan titik koma, kemudian syaratnya tidak lulus. Tidak lulus. Oke. Nah, karena sel ini adalah aplikasi pengolah angka, maka jika ada kata di sini, maka kita harus mengawali dan mengakhirinya dengan tanda kutip. Kemudian setelah penulisan rumus, jangan lupa memberikan tutup kurung dan klik enter. Nah, jika ini sudah betul, maka seharusnya muncul 5. Baik, kita cek apakah sudah betul atau belum. Kita tekan enter. Nah, ternyata yang muncul 5, jadi jawabannya sudah betul. Kemudian di sini jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus. Nah, berarti di sini kita, karena ada 2 syarat, yaitu mahasiswa yang laki-laki dan lulus, berarti kita akan menggunakan rumus count ifs. Nah, seperti tadi kita tulis dulu sama dengan, kemudian count ifs. Nah, ini karena count if ini untuk menjumlahkan banyaknya data dengan kriteria yang lebih dari satu atau syaratnya lebih dari satu. Baik, di sini count if. Kemudian di kolom sini laki-laki, maka harus muncul L. Dan kriteria berikutnya di kolom keterangan kita blok titik koma, syaratnya lulus, karena di sini pada kolom di sini ditanyakan jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus. Kita tulis lulus, tanda kutip, tutup kurung, enter. Nah, di sini 3. Apakah benar ada jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus adalah 3 orang? Kita lihat lulus pertama laki-laki 1, lulus kedua perempuan tidak dihitung, ketiga perempuan juga tidak dihitung, lulus, nah laki-laki yang lulus 2 dan laki-laki yang lulus 3, berarti sudah betul. Kemudian di sini jumlah mahasiswa laki-laki yang tidak lulus, berarti rumusnya sama, kita menggunakan count ifs, hanya syaratnya saja ini yang berbeda. Di sini ditanyakan yang tidak lulus, jadi kita copy saja rumusnya, kita copy rumusnya ke bawah, kemudian kita ganti di sini, kita tambahkan tidak lulus. Tidak lulus. Oke, jumlahnya 3. Nah, kita cek jumlah laki-laki yang tidak lulus. 1, 2, 3. Berarti sudah benar. Kemudian di bagian sini jumlah mahasiswa perempuan yang lulus. Nah, ini sama seperti yang tadi, kita menggunakan rumus count ifs karena di sini ada 2 kriteria yang diminta. Jadi seperti tadi kita tulis sama dengan count ifs, kemudian kriteria pertama itu perempuan, kita blok yang ini, perempuan.
perempuan, titik koma, P. Jadi tadi simbol L dan P ini, kalau L berarti laki-laki, kalau P perempuan. Nah, kemudian kriteria yang kedua itu lulus. Kita blok, kemudian titik koma, dan syaratnya harus lulus. Oke, tutup kurung, enter. Jadi jumlah mahasiswa perempuan yang lulus itu ada 2 orang. Kita lihat mahasiswa perempuan yang lulus 1, 2. Oke, sudah betul. Kemudian ini sama dengan tadi, hanya syarat yang keduanya itu ya lulus. Di sini kita ganti jadi tidak lulus. Kita tambahkan di sini jadi tidak lulus. Enter. Nah, jumlah mahasiswa yang tidak lulus itu 2 orang. 1, 2. Oke. Baik, itu saja video kali ini. Semoga teman-teman bisa mengerti dan semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam pengaplikasian rumus count if, dan count if di